Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Salwa dengan NIM 220201602009. Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung kelas C03. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktik kerja plumbing. Praktik kerja plumbing atau sering disebut juga sebagai praktik kerja perpipaan adalah kegiatan belajar langsung di lapangan mengenai pemasangan, perbaikan, dan perawatan sistem perpipaan. Sistem perpipaan ini meliputi instalasi air bersih, pembuangan air kotor, gas, dan sistem pemanas. Kita masuk job 1 yaitu sambungan plat. Sambungan plat adalah suatu proses pengerjaan bahan yang umumnya pipih atau tipis dengan menggabungkan dua sisi dari bahan tersebut. Cara kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan, mengukur dan menandai plat sesuai ukuran yang diperlukan, lalu tumpuk kedua sisi dari plat tersebut, kemudian lubangi menggunakan center punch. Lalu, masukkan paku keling pada lubang tersebut, bentuk paku keling menggunakan palu. Setelah itu, lipat plat menggunakan alat pelipat atau bending plat. Sambungkan plat yang sudah tersambung dengan plat yang telah dilipat menggunakan jenis sambungan lipat tunggal. Kemudian, sambungkan plat tersebut dengan menggunakan jenis sambungan lipat sudut atau atas. Setelah itu, pasang kawat dengan tujuan membuat sambungan penguat tepi. Setelah kawat telah terpasang, maka sambungan plat telah selesai. Hasil akhirnya dapat kita lihat pada gambar di atas. Job 2, memotong dan mengulir pipa galvanis. Mengulir merupakan salah satu bentuk yang digunakan pada perpipaan, di mana dalam penyambungan pipa kita lakukan dengan memberi ulir pada pipa lalu disambungkan sehingga pipa tersebut menyambung dengan baik dan tidak mengalami kebocoran sedikit pun. Langkah kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan, lalu mengatur alat snai sebelum memasukkan ke dalam pipa galvanis dengan aturan sesuai ukuran pipa yang digunakan. Kemudian masukkan pipa galvanis ke dalam ragum, kemudian dikunci. Setelah itu, pipa galvanis tersebut dimasukkan ke alat snai yang telah diatur sebelumnya. Mengulir pipa galvanis dengan memutar snai searah jarum jam secara berulang kali sampai pipa tersebut terulir sebanyak yang dibutuhkan. Kemudian, snai dibuka dengan memutar secara berlawanan arah jarum jam, lalu berikut hasilnya ada di atas. Job ketiga yaitu membuat talang ukuran 25 x 25. Talang air merupakan saluran air hujan, biasanya diaplikasikan pada atap sebagai komponen dari sistem pembuangan air untuk suatu bangunan. Langkah kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu ukur dan menggambar ukuran talang, menggunting atau memotong plat sesuai apa yang telah digambarkan. Setelah itu, lipat plat menggunakan alat pelipat atau bending plat. Lubangi menggunakan center punch dan masukkan paku keling ke dalam lubang. Setelah itu, paku keling telah terpasang semua, maka talang pun sudah jadi. Hasil akhirnya dapat kita lihat pada gambar di atas. Pengerjaan job 3 dan job 4 itu sama. Yang membedakan adalah ukurannya. Job 4 membuat talang ukuran 15 x 15. Lanjut job 5, membuat instalasi sambungan pipa galvanis. Pipa galvanis memiliki fungsi pengaplikasian pada bagian luar ruangan di sebuah bangunan karena memiliki tingkat ketahanan yang tinggi. Contohnya, pipa ini digunakan untuk sistem saluran air pada bangunan karena tingkat ketahanannya terhadap karat membuat pipa ini dapat digunakan dalam waktu yang lama. Namun, pipa ini tidak dianjurkan untuk mengaliri air panas karena dapat mengelupas lapisan zinc di dalamnya. Selain itu, untuk pengaliran saluran air pipa ini dapat digunakan untuk instalasi listrik karena kemampuannya untuk tahan terhadap tekanan tinggi. Langkah kerjanya yang pertama mengambil dan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu menyiapkan bahan dengan memotong pipa galvanis sesuai ukuran yang ditentukan. Setelah itu, masukkan pipa galvanis ke ragum. Mengatur lalu memasukkan snai ke dalam pipa galvanis yang telah terpasang pada ragum, kemudian ulir pipa galvanis sesuai arah jarum jam. Setelah semua pipa galvanis dialir, satu pipa dengan pipa yang lainnya disambungkan menggunakan sambungan. Dan berikut hasilnya. Terima kasih. Keselamatan kerja dalam praktik plumbing sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera serius bahkan kematian.
Beberapa alasan mengapa keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama adalah: yang pertama, mencegah cedera. Kecelakaan kerja seperti terpotong, tertusuk, tergelincir, atau terkena bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan cedera fisik yang serius. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Pekerja yang merasa aman dan nyaman akan lebih fokus dan produktif dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga, memenuhi peraturan. Ada banyak peraturan keselamatan kerja yang harus dipatuhi dalam industri konstruksi, termasuk plumbing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.